Saudara, ada satu hal yang kita lupakan dalam hidup kekristenan kita. Hal itu adalah keseimbangan. Dengar ya, keseimbangan, balance. Kalau saudara orang-orang teknik, saudara orang-orang kimia, saudara desainer, baik baju maupun interior, pokoknya siapapun juga. Saudara tahu nggak bahwa keseimbangan itu penting dan mutlak? Jawab. Betul? Hidup yang tidak seimbang. Kalau saudara dokter, ahli gizi, ahli diet, yang menghitung kalori, semuanya yang kita makan. Betapa celakanya hidup yang tidak seimbang dalam pola makan, pola belanja, pola istirahat. Bisa nangkap nggak maksud itu, saudara? Kalau nggak ada keseimbangan, kacau balau. Sebetulnya alam ini sudah diciptakan Tuhan menyediakan semua. Saya mau tanya ini kepada saudara. Di mana-mana kalau saya ngajar, lalu tanya hal ini, jawabannya pasti salah. Tapi jangan marah dulu. Begini, menurut saudara, ketika jumlah penduduk dunia bertambah banyak, saudara tahu sudah berapa miliar jumlah penduduk dunia sekarang? 7, hampir. Ini 8 miliarnya kira-kira 4 tahun lagi. 7 miliar itu penduduk dunia. Jadi 7.000 juta. Jumlah mobil bertambah, jumlah bangunan bertambah, jumlah apa-apa bertambah. Nah, pertanyaan saya begini, dengar baik-baik. Menurut saudara, berarti dunia ini makin berat atau tidak? Itu jawaban yang salah. Kalau tidak, apa pendapat saudara? Nah, inilah keseimbangan. Kenapa saudara nggak pernah berpikir? Saya tanya juga pada dokter-dokter dalam bidang tertentu. Mereka bingung, karena ternyata nggak pernah mikir. Roh Kudus mengajak saya memikirkan keseimbangan ini. Ternyata sejak awal dunia diciptakan oleh Bapa kita, bagaimanapun pertambahan penduduk, pertambahannya mobil, pertambahannya pesawat, memakai logam-logam itu, bangunan-bangunan bertingkat, apalagi Jakarta, lihat. Ternyata dunia tidak bertambah berat, beratnya sama dari dulu. Ayo, bingung bukan? Kenapa? Sebab semua hidup kita, tubuh dibuat dari tanah. Lah, tanahnya ada nggak dari dulu? Oke. Semua bangunan dengan bahan besi, bahan-bahan batu bata, semen, pasir, semuanya itu dari mana barang-barang itu? Dari tanah juga. Mobil, pesawat, dan semuanya kereta api, semuanya berat-berat itu. Dari bahan bakunya dari mana? Dari tanah. Jadi nggak tambah berat. Kok nggak amin lagi ada? Berarti sebenarnya, aduh Van, papa salah. Kamu telepon papa lupa telepon balik. Maaf, itu anak saya lupa. Saudara, jadi apa-apa di dunia ini nggak tambah berat. Nah, saya tanya begini kepada saudara. Berarti salah kalau banyak pendeta, banyak pemimpin pujian berkata dengan wajah yang memelas supaya bagaimana saudara hidup ini bertambah berat. Enggak, goblok. Siapa bilang hidup tambah berat? Dari dulu yang begini. Jawab ya atau tidak? Loh, saya mau tanya, anak 1 dengan anak 100 bedanya cuma angkanya. Loh, kok bedanya cuma angkanya 1, yang kedua ada nolnya 2. Anak 1 dan anak 100 itu bebannya sama. Kok nggak percaya sih wajah? Nggak percaya, ini wajah melawan ini saya ngomong. Loh, ini rasio, saudara. Ini rasio. Samanya di mana? Apa ya? Sama-sama 1. Nah, sama-sama 1. Tepuk tangan buat Pak Wakil Gembala. Begini samanya. Memberi makan anak 1 dan memberi makan anak 100 itu sama. Sebab semua bahannya sudah ada di tanah ini. Loh, kok nggak amin? Lu betul tidak? Lu ya atau tidak? Saya tanya kok.
Tapi istri tetap satu, awas dua kamu dalam nama Yesus. Awas. Loh, kok tertawa kan? Iya, anak kecil-kecil tertawa di depan ini. Kamu kelas berapa? Kelas berapa? Kelas 6. Kamu? TK. Kok kecil kelas 2? Oh, kelas 2. Mereka bisa ngerti, saudara. Jadi hidup tidak pernah bertambah berat. Dari dulu dunia memang begini. Berarti jumlah setan juga dari dulu sama. Sebab Tuhan tidak pernah ciptakan setan baru. Loh, ini konsep penting, saudara. Sehingga jangan ngurusin setan. Sebab setan ada yang ngurus. Maka itu kalau terjadi apa-apa dalam diri kita, itu biasanya Kristen-Kristen yang ngawur karena nggak belajar Alkitab baik. Begitu ada kecelakaan, ini setan. Bukan, kamu ngantuk. Kalau tidak ngantuk, kamu main BBM nyambil nyetir, goblok. Kok setan disalahkan? Lo betul tidak ngaku? Saya marah kalau naik mobil yang nyetir itu main HP. Saya bilang kalau kamu mati sendiri, jangan ajak yang lain. Itu jahat nyetir mobil main HP. Dengar itu baik-baik. Itu bisa mencelakakan orang lain. Bertobat kamu ya. Jangan salahkan setan, jangan salahkan Tuhan. Ada orang sakit umurnya masih 40-an terus mati. Jangan salahkan setan, jangan salahkan Tuhan. Kenapa gak lindungi? Karena mulutnya rakus. Betul tidak? Kalau mulut rakus, mau treadmill tiap hari, mau check up tiap 3 bulan. Kalau mulutnya rakus itu cepat mati. Catat itu baik-baik. Maka itu kenapa firman Tuhan adalah buku pertama di dunia yang menuliskan tentang hidup sehat. Itu cuma Alkitab yang ditulis oleh Musa 3.500 tahun yang lalu. Maka itu kalau saudara diminta mendoakan teman yang sakit, jangan didoakan dulu, tanya pola makannya. Betul tidak? Nah, yang sampai hari ini saya belum ketemu jawabannya adalah begini. Mengapa semua yang dilarang Tuhan itu kok enak-enak? Ini masalahnya. Jawabnya atau tidak? Semua itu enak-enak. Kenapa? Saya nggak tahu jawabannya. Ada yang tahu beritahu saya lagi cari. Nah, inilah masalah dalam diri kita. Karena nggak ada keseimbangan. Betul? Jadi Papa minta semuanya ada keseimbangan. Mari kita buka 2 Korintus 8. Ada 3 kali Paulus menuliskan tentang kata keseimbangan di pasal ini. Jadi semuanya harus seimbang dalam hidup ini, saudara. Seimbang. Mulai ayat yang 13. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya apa? Orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini, ayat 14, kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ayat 15, seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Nah, ini juga seimbang. Ini hukum alam yang luar biasa. Maka itu dengan ayat ini saya berani berkata, dunia tidak bertambah berat, beban hidup pun tidak bertambah berat kalau ada keseimbangan. Zaman TV berwarna baru muncul tahun 80 berapa itu ya, awal-awal akhir 70-an baru muncul. Satu kali saya ke sebuah desa di daerah Jawa Tengah. Ada keluarga pendeta punya 4 anak. Waktu kami nginep di desa itu, 2 anak dari 4 anak pendeta itu merengek-rengek. Pak, beli TV warna Pak. Gak tetangga Pak punya TV warna, karena TV-nya masih hitam putih. Karena kami berhari-hari satu tim tinggal di situ, kami dengar rengek anak-anak ini.
Sampai mereka kalau nonton TV berwarna pasti ke tetangga. Hari terakhir kami di sana terjadi mujizat yang luar biasa, itu hikmat. Di kamar gembala terjadi tertawa ramai cekikikan. Saya pikir kenapa? Saya tanya tim yang lain, kamu tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Kalau ingin tahu, penasaran, saya ketok, ngapain ini? Lagi nonton TV berwarna. Mana TV-nya? Itu. Saudara dengar ini hikmat. Jadi gembala itu berkata pada anak-anaknya, ayo nonton TV berwarna. Anak-anak senang. Menapa? Jadi mereka berenam duduk di tempat tidur ngadep lemari yang ada kacanya. Gede sekali. Nah, itu TV berwarna. Saya tertawa. Itu hikmat betul-betul. Anak-anak mereka tertawa juga. Kenapa mereka bisa puas? Ya karena mereka bisa menerima keadaan itu. Apa saja dalam hidup kita harus ada keseimbangan. Nah, coba saudara lihat judul pasal 8 2 Korintus ini. Apa judulnya? Ayat 1-nya. Ayo, apa judulnya? Pelayanan kasih. Maka itu diakhiri dengan kata orang yang memberi banyak. Orang apa tadi? Orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan. Orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ini seimbang. Saling kita memberi. Maka itu begini saudara. Tiap kali saudara mendengar kesaksian, baik dari pendeta, baik dari jemaat, tentang hidup diberkati Tuhan, hidup diberkati, semua kesaksian itu harus diakhiri. Dibagi nggak semua berkat itu? Serius ini. Kalau saudara cuma bersaksi, saya diberkati, tapi nggak pernah ada kata membagi, maka itu tidak seimbang. Kok nggak ada yang ngamen, pura-pura nggak dengar ini. Saya belajar dari Buddha. Saya mempelajari kitab-kitab suci. Di HP saya ada 3 versi Al-Quran yang berbeda. Saya mau belajar. Buddha mengajarkan begini. Kalau kamu hidup, ya Buddha memakai istilah matematika. Ada tambah, ada kurang, ada bagi, ada kali. Nah, Buddha berkata, betapa banyaknya orang hanya mau tambah, tapi nggak pernah bagi. Betul tidak kata-kata itu? Maka itu kenapa orang pengikut Buddha jauh lebih murah hati daripada orang Kristen dan para pendeta Kristen. Jauh iya atau tidak? Mereka itu kalau memberi luar biasa. Mereka itu kalau nolong orang luar biasa. Kita ini penuh Roh Kudus, karismatik. Kalau di gereja kayak malaikat. Tapi di luar, apa yang kita buat? Maaf, saya cuma tanya. Berapa banyak pendeta sudah khotbah di gereja saudara? Dan berapa banyak di antara mereka yang mendoakan satpam cleaner di mall ini? Kecuali saya tadi berdoa. Dengar tidak? Kita harus ingat mereka juga. Saya belajar dari doa Bapak kami, luar biasa. Apa kata waktu doa Bapak kami? Kata waktunya itu kapan? Mosok lupa. Kapan kata waktunya? Hari ini. Semua diakhiri hanya untuk hari ini. Bapak kami di surga hari ini. Dikuduskanlah namamu hari ini. Jadilah kehendakmu hari ini. Datanglah kerajaan hari ini. Itu cara kita mengucapkan doa itu hari ini. Nah, lihat sampai kata ini, berikanlah. Ayo berikanlah kepada kami makan kami yang secukupnya. Untuk kapan? Hari ini. Jadi nggak boleh doa borongan. Berikanlah kepada kami makan kami secukupnya setahun yang akan datang. Nggak ada setahun akan datang. Harus hari ini. Besok ada lagi, katakan amin. Nah, dari ayat itu saya belajar begini. Awas orang Kristen yang suka nyimpen makanan hari ini dipanasi lagi buat besok. Awas kamu. Kecuali yang punya restoran, itu beda dengan mereka. Ini kan keseimbangan semua. Saudara orang Kristen yang suka nyimpen masakan hari ini buat besok, dosamu 4 kali lipat.
nggak tahu nerakanya di sebelah mana itu kok dosanya 4 kali lipat. Loh kok bisa? Dengar. Maka itu istri saya, begitu kami menikah, saya beritahu istri saya punya prinsip tidak mau sisakan makanan buat besok. Jadi saya punya kebiasaan di rumah, begitu sore saya sudah hitung yang di rumah ini mau makan berapa orang, nanti ada tamu berapa orang. Begitu tersisa, langsung saya suruh bagi ke tetangga, ke orang yang bagi, kasih, pasti ada orang per. Kenapa? Dengarkan satu. Doa itu nggak pernah dijawab oleh Papa. Karena intinya berikan kepada kami makanan kami yang buktinya dia beri cukup atau lebih. Nah, begitu gendut-gendut begini kan beli lebih semuanya ini. Maaf jangan marah saya ngomong. Nah, kalau mintanya secukupnya, lalu Papa beri lebih, itu maksudnya orang-orang yang nggak punya Papa sebaik Papa kita, itu yang punya jatah. Lu nggak amin lagi. Pelitnya itu loh. Susah bener. Betul tidak saudara? Karena banyak orang di sekitar kita nggak punya Papa yang baik seperti Papa kita di sorga. Jadi waktu kita minta secukupnya dia beri lebih, itu maksudnya ingat tetangga-tetanggamu itu. Sebab mereka belum punya Bapak seperti aku. 4 kali lipat dosa catat. 1. Kalau saudara menyimpan masakan sisa hari ini, saudara membuat para penjual sayur, lombok, daging di pasar nggak dapat uang hari ini karena ada orang pelit di sini. Lo betul tidak? Akhirnya dagangan mereka busuk gara-gara saudara pelit. Saudara membuat susah orang lain. Ini bukan nomor 2, dosa tingkat 2. Semua makanan yang disimpan lalu dipanasi lagi untuk dimakan, itu pasti lebih asin dari yang kemarin. Betul, makan terlalu banyak garam itu merusak tubuh. Enggak merokok tapi makannya asin terus, rusak juga tubuh. Betul. Nomor 3, dosa tingkat 3. Seharusnya hari ini ada orang-orang lapar jadi kenyang. Sebab yang kita minta secukupnya tapi diberi lebih, lebihnya kita simpan buat besok. Orang itu tidur dengan lapar malam ini, dosa ketiga. Dosa keempat, saudara melawan firman itu. Berikanlah kepada kami makanan kami secukupnya untuk hari ini, dan gak ada tambahan koma besok, gak ada juga. Pokoknya hari ini. Awas yang suka ke pesta, ke acara-acara kondangan, acara apa, terus dibawain lebih-lebih. Kalau saudara nggak habis, jangan simpan buat besok. Di sepanjang jalan pulang, ada orang-orang kelihatan lapar, bagikan itu. Betul? Nah ini keseimbangan. Besok belanja lagi. Oh nggak amin lah. Makanan yang fresh itu jauh lebih enak, saudara. Jadi kalau saudara punya lemari es, itu untuk nyimpan air dan buah saja. Sabari, karena saya sering nginap di rumah jemaat, jadi kami itu nggak suka tinggal di hotel. Saya lagi cari sesuatu, terus bilang di freezer. Wow, begitu saya buka freezernya penuh, saudara, sampai nggak ada tempat. Saya bilang yang mana? Agak bawah. Saya korek, tato jatuh kelotak gitu, kenceng suaranya. Wih, apa ini? Ternyata daging yang sudah kadaluarsa 3 tahun. Saya marah pada pemilik rumah itu. Kamu jahat. Harusnya 3 tahun lalu ada orang kenyang makan daging ini. Ngapain bikin penuh kulkasmu goblok sampai kayak begini? Maka itu pulang dari sini bongkari kulkas, saudara. Ayo baca semua tanggal expirednya, awas. Nah lebih jahatnya lagi begini, begitu sadar, aduh sudah expired, kasih orang. Kurang ajar, betul itu. Tolong ya, periksa kulkasnya papa mama nanti di rumah ya, janji ya, lihat tanggalnya, awas. Ayo anak-anak ya, kamu pulang nanti periksa kulkasnya papa mama. Apa itu isinya? Lihat tanggal expirednya, saudara. Betapa jahatnya kita mengaku Kristen. Maka itu saudara, jangan hanya dengar khotbah tentang kasih,
belajar tentang kasih, membaca tentang kasih, tapi kita nggak pernah berbuat kasih itu. Ini yang menyebabkan banyak orang di dunia nggak kenal Yesus, karena kita salah, nggak seimbang dalam hidup. Saya istri saya nggak ikut, tanya dia, tanya anak-anak saya. Saya punya prinsip begini dari dulu. Kalau saya diberi orang, entah baju, entah celana, entah roti atau apa saja, maka itu saya ini mungkin satu-satunya pendeta yang paling tidak suka dikasih orang. Bukan sombong, saudara. Begini alasannya. Kalau orang itu kasih, yang saya paling tidak tahan, kalau ketemu tanya, kok nggak dipakai? Aduh, itu paling nggak enak buat saya. Nah, tangan saya kan cuma 2. Dikasih jam tangan 3, masa dipakai semua? Loh, betul nggak, mau jadi apa itu? Nah, itu yang saya repot. Kalau ada orang kasih saya sepatu, juga begitu kan, saya bukan kasih 1000. Mau pakai berapa pasang? Jadi, jangan kenceng-kenceng tertawamu. Jadi, kalau saya dikasih atau saya bisa beli, sudah. Sebelum sampai rumah, saya sudah mikir. Kalau saya dapat baju 2, sebelum saya sampai rumah, saya sudah punya bayangan. Ada 2 baju, saya harus keluarkan. Dan saya sudah tahu yang mana. Kalau orang kasih saya celana, saya juga gitu. Mana bisa dikeluarkan? Barang apa saja. Nah, ini masalah kalau saya dikasih orang, kok nggak dipakai. Saya bersyukur yang kenal saya sudah nggak akan pernah mau ngasih saya, karena dia tahu pasti dikasih orang. Untunglah saya kalau dikenal dengan cara itu. Serius saya berkata. Kira-kira saudara ngerti nggak maksud hati saya? Itu beban kalau dikasih orang itu. Maka itu saya heran. Bahkan maaf ya, mungkin saya satu-satunya pendeta yang sekelas saya ini, saya paling tidak suka dirayakan ulang tahun. Alasannya 2. Bagaimanapun pakai alasan rohani, kalau pendeta merayakan ulang tahun pasti mengharapkan kado. Oh, benar. Itu saya nggak suka. Alasan kedua, Alkitab tidak pernah menyuruh kita merayakan ulang tahun. Jadi semua saya pakai Alkitab. Maka itu kitab suci menuliskan, yang merayakan ulang tahun itu raja-raja kafir, saudara, yang tidak kenal Tuhan. Bahkan sampai hari lahirnya Tuhan Yesus pun nggak pernah diketahui orang sampai hari. Jadi kalau ingin merayakan ulang tahun ketika masih kecil-kecil sajalah. Sudah tua-tua nggak usah, saudara. Sudah dekat kubur aja ngapain ulang tahun? Maaf ya, jangan tersinggung. Itu saya itu begitu. Tanya anak-anak saya, istri saya saja, saya larang mengucapkan selamat ulang tahun. Saya nggak suka. Karena ulang tahun itu kelahiran untuk mati. Ngapain diperingati? Itu saya mau pakai prinsip Alkitab. Jadi sampai hari ini istilahnya barang saya itu nggak pernah tambah, itu saja. Terus begitu. Ini yang Tuhan mau dalam hidup kita, keseimbangan. Amin. Ayo. Pasti. Maka itu saudara, orang kaya itu kalau dengar saya khotbah itu sakit hati betul-betul. Loh, itu untuk menyelamatkan, saudara. Sebab Yesus Tuhan berfirman, siapa yang Dia firmankan susah masuk surga. Nah, aneh. Kenapa bukan perampok? Dia nggak berkata, hai perampok, hai pezina, hai pembunuh, preman, kamu susah masuk surga. Tidak, saudara. Orang kaya yang Dia katakan susah masuk surga. Maka itu kalau saudara pengen kaya, salah. Nanti engkau susah masuk surga. Nah, orang kaya bagaimana yang supaya gampang masuk surga? Jawabannya orang kaya yang tidak pelit, catat. Siapa sering nonton program salah satu acara RCTI, program Minta Tolong? Kalau saudara tahu nama 2 Eko, itu produsernya dan dia punya ide itu teman baik saya di Ungaran. Lalu ada nama G.I. Tambunaan, bukan Tambunan. Nah, itu mertuanya. Saya kenal keluarga itu. Pak G itu Gideon Tambunaan, tinggalnya di Cimahi.
Anak perempuannya menikah dapat Eko. Eko itu orang multimedia, orang desain yang hebat sekali. Nah, suatu hari beberapa tahun yang lalu mereka dapat ide membuat program itu. Siapa yang pernah nonton program minta tolong? Wih, banyak juga. Yang belum nonton, nggak nonton, awas kamu. Hari Rabu ya, jamnya jam berapa saya lupa, jam 6. Saya suka nonton itu. Nah, saya tanya, dengarkan baik-baik. Dari semua adegan itu, yang suka menolong dan gampang menolong, itu yang kaya atau yang susah? Aneh sekali. Itu fakta. Berapa kali episode saya nonton, yang turun mobil dimintain tolong, nggak ada waktu, langsung pergi. Yang pakai baju bagus turun motor lagi, parkir motor, menolak. Justru yang menolong itu pemulung, orang susah. Itulah kontrasnya dunia, saudara. Bayangkan, itulah yang Yesus katakan, orang-orang kaya susah masuk surga karena pelit. Harus ada keseimbangan, katakan amin. Saya ngomong dua hal, seimbang. Satu, pernahkah saudara tahu, setiap kali Papa ciptakan sungai, dia nggak pernah mikir mata airnya, sebab itu dia sendiri. Tiap kali Papa ciptakan sungai, dia mikir muaranya. Kenapa dia mikir muara? Siapa bisa jawab? Ayo, siapa bisa jawab? Kenapa Tuhan mikirkan muaranya dulu waktu dia ciptakan sungai? Nah, kalau nggak ada muara, banjir. Bisa bayangkan kalau ada sungai pelit. Nah, bingung bukan? Apa itu sungai pelit? Ujungnya itu Kali Ciliwung kan, muaranya di Ancol sana. Itu muara, ya, ujungnya. Saudara bisa bayangkan kalau ada sungai pelit? Ayo, siapa bisa definisikan apa itu sungai pelit? Sungai pelit itu yang mempersempit muara. Saya bisa besar keluar sedikit aja. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi kalau muara dipersempit? Bencana besar. Siapa yang rusak? Sungai itu sendiri rusak. Dan itu ditulis oleh kitab Pengkhotbah pasal 5. Ada orang kaya yang celaka karena kekayaannya sendiri. Ada orang kaya yang disakiti oleh anak-anaknya sendiri karena anak-anaknya menggunakan kekayaan bapaknya dengan cara yang salah. Itu Pengkhotbah 5, nanti baca di rumah. Saya nggak ada waktu untuk itu. Kedua, masih sungai. Pernahkah saudara menemukan sungai? Tahu tanggul ya, yang sisi kiri kanannya sungai itu? Saudara tahu ya? Pernahkah saudara tahu ada sungai sisi kiri kanannya yang nggak ditalut, yang nggak pakai semen itu, tapi becek? Ada tidak? Becek betul-betul sampai berlumpur. Ada tidak? Tidak ada. Kenapa? Sebab sungai itu tahu diri. Sebetulnya, dengarkan ini, mereka bisa nggak nyerap air sebanyak-banyaknya untuk dirinya sendiri? Bisa tidak? Bisa, karena mereka tanah kok, otomatis nyerap air. Karena saya lama di Kalimantan, di pedalaman, saya lihat sungai-sungai itu, saya kagum. Nggak ada sungai yang tanggulnya becek, saudara. Sebab sungai itu tahu diri, nggak dihabiskan semua airnya, dia bab. Maka itulah keseimbangan, saudara. Maka itu yang kedua ini, jangan tersinggung. Tuhan gak mungkin ciptakan mulut lupa buat pantat. Ingat itu baik-baik. Lo tahu nggak? Lo siap atau tidak? Kenapa? Nah, itulah hukum alam. Kalau ada input, harus ada output. Maka itu kenapa orang buat mesin sekecil apa mesin itu pasti pakai knalpot. Supaya apa? Tidak meledak, saudara. Nah, orang kaya yang susah masuk surga, dia itu bunuh diri. Dia meledakkan dirinya sendiri. Sebab berkat Tuhan yang diberi nggak dibagi secara imbang. Jadi orang bunuh diri itu masuk neraka sebab dia membunuh dirinya sendiri. Hukumnya sama, jangan kamu membunuh. Maaf ya, jangan tersinggung dulu. Ini fakta, nanti saya tunjukkan ayatnya. Mengapa orang kaya susah masuk surga? Ini firman-Nya dia. Kalau ada orang kaya datang ke dokter, periksakan salah satu keluarganya, dan ada orang miskin juga periksa ke dokter.
Begitu selesai diagnosa, biopsi semuanya, ternyata 2 orang ini, yang satu kaya satu miskin, vonisnya sama, kanker stadium 4. Dari 2 keluarga ini, mana yang lebih berharap Tuhan? Ayo jawab, nggak usah ragu-ragu. Kok bisa? Nah, kenapa yang masih lebih bisa berharap Tuhan? Karena nggak punya duit. Betul kamu. Wah, anak-anak ini anaknya siapa sih ini? Kecil-kecil di depan semua ini. Bapak mamanya yang mana? Ini, kamu berapa saudara? 2, yang mana? Oh, yang 2 ini anaknya siapa? Oh, anaknya mana? Papamu, anaknya Pak Steven. Oke. Pak Steven ini ketemu saya tahun 88 bulan Desember di Huddersfield, London. Baru ketemu kemarin lagi, kaget. Saya lupa, mesti punya ini. Oke. Kamu anak-anak hebat, jadi papa mama hebat. Papa mama mana? Sebelah mana? Angkatan, oh itu Pak, puji Tuhan. Dengar, saya bersyukur saudara. Saya ini khotbah kalau ada anak-anak kecil, mereka pun bisa ngerti yang saya ajarkan. Itu anugerah betul. Maka kalian simpan ini baik-baik firman Tuhan. Saya lanjutkan. Mengapa yang miskin lebih berharap Tuhan daripada si kaya? Jawabannya, karena nggak punya duit, mau harapan siapa lagi? Yang kaya langsung Singapura. Apakah dosa berobat ke Singapura? Jawabnya, tidak. Tapi kenapa susah masuk surga? Dengarkan. Kalau orang kaya ini ke Singapura, maka dia harus bawa si miskin ke Singapura juga. Ayo, amin atau aman? Ayo, serius sih. Harus bawa ke Singapura. Dan dia yang biayai si miskin, termasuk tiketnya, rumah sakitnya, dokternya, semuanya. Lu kok diem? Lu kok diem kenapa? Ini hukum kasih, saudara. Ini keseimbangan. Gereja nggak pernah ngajarkan ini. Nah, saya balik. Kalau si kaya ingin tetap masuk surga, tapi nggak mau keluar duit, terus kan jawabannya? Ayo. Jawabannya nggak bisa. Jangan ke Singapura. Haraplah Tuhan seperti si miskin. Bisa nggak? Nah, ini masalahnya. Sulit. Sebab duitnya panggil-panggil. Ada duit mau dipakai. Nah, ini masalah. Saudara, kita harus mengerti ini. Ayo kita lihat ayat 1 2 Korintus 8 ini. Ayat 1. Lihat ya. Ini cara belajar pelayanan kasih. Ini yang gereja kurang. Banyak sekali kurang. Maaf ya. Uang diakonia tidak boleh didepositokan. Tolong bendahara buka kuping ini baik-baik. Sangat jahat kalau gereja mendepositokan uang diakonia. Uang diakonia begitu dapat dari jemaat langsung harus nol. Bagaimana menolkannya? Cari orang-orang susah di sekitar gereja kita. Dan cuma satu yang amin. Jahat gereja. Ada orang perlu sudah setengah mati untuk berobat, dirapatkan dulu, diperiksa dulu keanggotaannya. Sejak tahun berapa jadi anggota gereja di sini? Soal itu berapa setia atau tidak? Coba kita cek rajin doa puasa tidak rajin. Ya mati, betul, keburu mati sudah. Alasannya, terserah keburu mati. Puji Tuhan. Loh, kenapa puji Tuhan? Nggak keluar duit, nah itu jangan. Uang diakoni harus langsung nol begitu dapat. Karena orang susah dan miskin gak habis-habis di sekitar kita, saudara. Tolong ya gereja-gereja periksa uang diakonia saudara mau diapakan. Bukan kita nggak boleh tahan uang itu. Wah, nanti gereja kita diserbu orang. Lu kan memang untuk itu. Oh, tapi kalau ada yang kaya pura-pura miskin bagaimana? Ya gampang. Orang kaya itu walaupun pakai pakaian miskin, baunya beda. Betul tidak? Ya sudah. Jadi kalau ada orang kaya minta jatah diakonia, siapkan formalin 2 liter. Suntik dan awetkan dia. Jadikan manekin begitu. Dengar yang kaya-kaya pelit, awas kamu dalam nama Yesus. Kurang ngajar betul. Kaya kok minta jatah. Saya itu jengkel. Saya ketemu saudara masalahnya.
Banyak orang Kristen kaya bisa beli barang itu, tunggu dikasih, kan kurang ajar. Ya atau tidak? Banyak atau sedikit orang kayak begitu? Nah, mudah-mudahan bukan di sini. Ayat 1 dari kata pelayanan apa? Kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada gereja-gereja di Makedonia. Selagi diapakan? Dengan lengkap bacanya. Dengan berat. Enak enggak? Jawab, enak tidak? Dicobai dengan berat. Enak tidak? Cepetan. Saya harus cepat berangkat ke bandara, saudara. Pesawat saya jam 9 pulang ke Papua sebentar ini. Enak tidak dicobai dengan berat? Tidak. 2. Dalam apa? Berbagai penderitaan. Tapi bagaimana kondisi mereka? Baca 1, 2, 3. Sukacita mereka aneh. Dalam pencobaan yang berat, berbagai penderitaan, tetap bersukacita. Nanti kita akan ketemu sukacita apa? Bukan berarti susah tertawa-tertawa, tidak. Lihat kondisi ketiga. Walaupun mereka apa? Salah. Sangatnya jangan lupa dibaca. Ini gak cuma miskin. Maksudnya kalau baca kitab teliti. Sangat miskin. Siapa tadi yang ngomong? Oh iya, hebat. Nah, saya tanya, apa bedanya miskin dan sangat miskin? Bedanya? Yang sangat miskin lebih miskin, betul, tapi itu kurang tepat. Begini, salah satu anak saya menjawab, sangat miskin itu nggak punya apa-apa, tapi kalau sangat miskin apa-apa nggak punya. Itu anak saya yang guru menjawab, oh betul juga. Bayangkan, apa-apa sudah nggak punya, baca, tapi mereka bagaimana? Terus 1, 2, 3. Namun mereka kaya dalam. Nah, ternyata di semua program RCTI minta tolong orang-orang miskin itu mengenapi ayat. Ternyata orang miskin lebih murah hati daripada orang kaya. Ternyata manusia itu jahat. Makin kaya ternyata makin pelit. Amin kan? Usah malu-malu. Betul? Ternyata orang kaya itu yang takut miskin. Orang miskin gak pernah takut miskin. Saudara, ada satu hal yang kita lupakan dalam hidup kekristenan kita. Hal itu adalah keseimbangan. Dengar ya, keseimbangan, balance. Kalau saudara orang-orang teknik, saudara orang-orang kimia, saudara desainer, baik baju maupun interior, pokoknya siapapun juga. Saudara tahu nggak bahwa keseimbangan itu penting dan mutlak? Jawab. Betul? Hidup yang tidak seimbang. Kalau saudara dokter, ahli gizi, ahli diet, yang menghitung kalori, semuanya yang kita makan. Betapa celakanya hidup yang tidak seimbang dalam pola makan, pola belanja, pola istirahat. Bisa nangkap nggak maksud itu, saudara? Kalau nggak ada keseimbangan, kacau balau. Sebetulnya alam ini sudah diciptakan Tuhan menyediakan